Malam itu terasa seperti puncak dari semua mimpi yang pernah Andini rajut. Udara di restoran mewah ini dingin, tetapi hatinya hangat. Denting sendok perak beradu dengan piring porselen menjadi musik latar yang merdu, ditemani alunan piano lembut dari sudut ruangan. Lampu kristal raksasa di langit-langit membiaskan cahaya keemasan, membuat segalanya tampak berkilau, persis seperti masa depannya bersama Bhaskara, atau begitulah yang ia kira. Di seberangnya, Bhaskara duduk dengan gagah. Setelan jas mahalnya membungkus tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang disisir rapi berkilat di bawah cahaya. Ia adalah perwujudan kesuksesan, seorang pria yang baru saja meraih posisi direktur di perusahaannya, sebuah pencapaian yang mereka rayakan malam ini. "Selamat, sayang," bisik Andini, senyumnya tulus dan penuh cinta. Ia meraih tangan suaminya di atas meja yang tertutup taplak putih bersih. "Aku tahu kamu bisa melakukannya. Aku sangat bangga padamu." Bhaskara tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Matanya sibuk memindai ruangan, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Tangannya terasa dingin di genggaman Andini. "Tentu saja, Endin. Ini baru permulaan," jawabnya. Nadanya sedikit angkuh, sedikit jauh. Andini menarik tangannya perlahan, mencoba mengabaikan rasa dingin yang tiba-tiba menjalari hatinya. Mungkin Bhaskara hanya lelah, atau mungkin ia terlalu larut dalam euforia kesuksesannya sendiri. Di sampingnya, Rafa, putra mereka yang berusia 7 tahun, sedang asyik menusuk potongan kecil steak dengan garpunya. Matanya yang bulat dan polos berbinar melihat makanan lezat di hadapannya. "Ayah hebat. Nanti kalau Rafa besar, Rafa mau jadi seperti ayah," celotehnya riang. Bhaskara menoleh pada putranya. Kali ini senyumnya sedikit lebih tulus. Ia mengacak rambut Rafa dengan sayang. "Harus lebih hebat dari ayah," katanya. Hanya pada Rafa, sisa-sisa kehangatan Bhaskara yang dulu masih bisa Andini rasakan. Dulu, pria itu adalah dunianya. Pria yang mengejarnya dengan ratusan kuntum mawar, yang melamarnya di bawah hujan bintang, yang berjanji akan menjadikannya satu-satunya ratu dalam kerajaannya. Kini, kerajaan itu terasa begitu luas dan Andini merasa semakin terasing di dalamnya. Andini mencoba lagi. "Setelah ini, kita mau liburan kemana?" "Rafa sudah lama sekali ingin ke pantai. Promosi ini hadiah yang pas untuk kita semua," ujarnya, berusaha terdengar ceria. Bhaskara menyesap anggurnya. Matanya kembali berkelana. "Lihat nanti saja, Endin. Aku akan sangat sibuk. Banyak hal yang harus diurus," jawabnya singkat, mematikan percakapan. Lagi-lagi, dinding itu terasa begitu tebal. Andini menunduk, menatap pantulan wajahnya yang sedikit muram di permukaan sendok. Ia sudah berdandan berjam-jam malam ini, mengenakan gaun sutra biru lembut yang dulu dipuji Bhaskara. Tetapi suaminya bahkan tidak meliriknya sedikit pun sejak mereka tiba. Ia merasa seperti hiasan meja, pelengkap yang wajib ada, tetapi tidak benar-benar diperhatikan. Saat itulah, suasana di sekitar mereka berubah. Beberapa kepala menoleh ke arah pintu masuk. Seorang wanita melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Gaun merah menyalanya memeluk tubuhnya yang ramping, kontras dengan semua warna kalem di dalam ruangan. Setiap langkahnya seolah diperhitungkan. Tumit sepatunya yang tinggi berketuk pelan di lantai marmer, menarik semua perhatian. Andini ikut menoleh, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Wanita itu berjalan lurus ke arah meja mereka. Lebih mengejutkan lagi, wajah Bhaskara yang sejak tadi dingin dan datar, kini merekah dengan senyum lebar dan tulus. Senyum yang sudah berbulan-bulan tidak Andini lihat. Senyum yang dulu hanya untuknya. "Riana, kamu datang," sapa Bhaskara, berdiri untuk menyambut wanita itu. Wanita bernama Riana itu tersenyum manis, senyum yang terasa seperti belati bagi Andini. Ia melirik Andini sekilas, tatapannya merendahkan, sebelum kembali fokus pada Bhaskara. "Tentu saja aku datang, Bas. Aku tidak mungkin melewatkan malam spesialmu." Suaranya mendesah manja. Bhaskara menarik kursi di sebelahnya, di antara dirinya dan Rafa, seolah kursi itu memang sudah disiapkan untuk Riana. Andini duduk membeku,
Dunianya yang tadinya hanya retak kini terasa mulai pecah berkeping-keping. Siapa wanita ini? Kenapa Baskara mengundangnya ke perayaan keluarga mereka? Riana, kenalkan, ini Andini, kata Baskara dengan nada datar, seolah memperkenalkan seorang kenalan jauh, bukan istri yang telah menemaninya selama 10 tahun. Dan ini Rafa, putraku. Riana mengulurkan tangannya yang lentik dengan kuku merah terawat ke arah Andini. Riana, katanya singkat. Andini menyambut uluran tangan itu dengan ragu. Tangan Riana terasa dingin, sama dinginnya dengan tatapan matanya. Andini hanya bisa mengangguk. Lidahnya keluh. Tante cantik, celetuk Rafa polos. Riana tertawa kecil. Tawa yang terdengar palsu di telinga Andini. Kamu lebih tampan, sayang, katanya sambil mencubit pipi Rafa. Rafa tersipu malu. Suasana di meja makan menjadi canggung. Baskara dan Riana mulai berbicara tentang pekerjaan, tentang teman-teman mereka, tentang dunia yang sama sekali tidak melibatkan Andini. Mereka tertawa bersama, saling melempar pandang mesra. Andini duduk di sana, tak terlihat, tak terdengar. Setiap tawa mereka seperti tamparan di wajahnya. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Semua tanda-tanda itu ada selama ini. Pulang larut malam, perjalanan bisnis yang semakin sering, aroma parfum wanita yang samar-samar di kemejanya, sikapnya yang semakin dingin. Andini selalu menepisnya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, bahwa Baskara hanya lelah. Malam ini, kebenaran itu duduk di hadapannya, mengenakan gaun merah menyala dan tersenyum penuh kemenangan. Andini menatap Baskara, mencari penjelasan. Tetapi suaminya itu bahkan tidak mau menatapnya. Ia benar-benar telah dibuang. Napasnya terasa sesak. Dadanya sakit. Ia ingin berteriak. Ingin melempar piring ke wajah mereka. Ingin menangis. Tapi ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa duduk diam. Sementara hidupnya dihancurkan tepat di depan matanya. Rafa merasakan perubahan suasana. Menatap ibunya dengan cemas. Ibu kenapa? Tanyanya pelan. Pertanyaan Rafa seolah menyadarkan Baskara akan kehadiran Andini. Ia berhenti tertawa dan menatap istrinya dengan tatapan dingin yang belum pernah Andini lihat sebelumnya. Tatapan yang menusuk hingga ke tulang. Endin, ada yang harus aku bicarakan, kata Baskara. Suaranya tenang, tetapi ketenangan itu justru yang paling menakutkan. Riana di sebelahnya tersenyum sinis, seolah sudah menunggu momen ini. Baskara menarik napas dalam-dalam, lalu menatap lurus ke mata Andini. Aku rasa, kita sudah tidak bisa bersama lagi. Kita sudah berbeda jalan. Aku berada di level yang berbeda sekarang, dan terus terang saja, kamu tidak bisa mengimbangiku lagi. Setiap kata adalah sayatan pisau. Andini menggelengkan kepalanya pelan, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa maksudmu, Bas? Berbeda jalan? Kita membangun semuanya dari nol bersama-sama. Lirihnya, suaranya bergetar. Itu dulu. Potong Baskara cepat. Sekarang aku butuh pendamping yang bisa merepresentasikan diriku. Yang bisa bergaul dengan kolega-kolegaku, yang setara. Riana mengerti duniaku. Riana meletakkan tangannya di atas tangan Baskara, memberinya senyum dukungan yang membuat Andini mual. Andini menatap Rafa yang kini menatap mereka dengan bingung dan takut. Bas, jangan di sini. Jangan di depan Rafa. Mohonnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi Baskara seolah tidak peduli. Egonya yang setinggi langit telah menulikan telinga dan membutakan hatinya. Ia justru menoleh pada Rafa. Rafa, dengarkan ayah, katanya dengan nada serius. Terkadang, orang dewasa harus berpisah. Ayah dan ibu sudah tidak cocok lagi. Lalu, ia kembali menatap Andini. Tatapannya tajam dan tanpa ampun. Di tengah denting piano yang masih mengalun, di antara bisik-bisik pengunjung lain yang mulai memperhatikan drama di meja mereka, Baskara mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang menghancurkan sisa-sisa dunia Andini. Lihatlah, Rafa, katanya. Suaranya terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan yang mendadak senyap. Ini adalah ibumu.
Seorang wanita yang sudah tidak lagi pantas mendampingi ayah. Mulai sekarang, Tante Riana yang akan bersama kita. Hening. Waktu seolah berhenti. Lalu, dengan suara yang lebih dingin dari es, ia menjatuhkan vonis terakhirnya. Dan untukmu, Andini, di depan anakmu dan di depan wanita yang akan menggantikanmu, aku ceraikan kamu. Talak 3. Dunia Andini menjadi gelap. Suara-suara di sekelilingnya menghilang, digantikan oleh dengungan nyaring di telinganya. Ia melihat wajah Rafa yang pucat pasi, matanya membelalak ngeri. Ia melihat senyum kemenangan yang sempurna di wajah Riana. Dan ia melihat wajah Baskara, suaminya, ayah dari anaknya, pria yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri, menatapnya seolah ia adalah sampah yang harus segera disingkirkan. Di detik itu, cinta di hatinya mati. Benar-benar mati. Yang tersisa hanyalah puing-puing kehancuran dan rasa sakit yang tak terperikan. Perjalanan pulang terasa seperti iring-iringan pemakaman. Tidak ada yang berbicara. Baskara menyetir dengan wajah dingin dan kaku. Matanya lurus menatap jalanan yang basah oleh sisa gerimis. Riana duduk di kursi penumpang depan, tempat yang biasanya menjadi milik Andini, memainkan ponselnya dengan acuh tak acuh. Sesekali melirik Andini melalui kaca spion dengan tatapan mengejek. Andini duduk di belakang, memeluk Rafa yang gemetar hebat. Putranya tidak menangis, tetapi seluruh tubuhnya kaku karena syok dan ketakutan. Andini bisa merasakan detak jantung Rafa yang cepat menempel di dadanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, menenangkan putranya, tetapi tenggorokannya tercekat oleh isak tangis yang ditahannya. Ia hanya bisa memeluk Rafa semakin erat. Seolah dengan begitu ia bisa melindunginya dari kekejaman dunia yang baru saja mereka saksikan. Begitu mobil memasuki halaman rumah mereka yang megah, Andini melihat sesuatu yang aneh. Gerbangnya terbuka lebar dan ada 2 orang pria berbadan tegap berpakaian serba hitam berdiri di dekat pintu utama. Jantungnya berdebar kencang. Firasat buruk kembali menyelimutinya. Baskara mematikan mesin mobil dan keluar tanpa sepatah kata pun. Riana mengikutinya seperti bayangan. "Ayo turun," perintah Baskara pada Andini, suaranya tanpa emosi. Andini membuka pintu dengan tangan gemetar, membantu Rafa turun. Ia menatap rumah itu, rumah yang ia rancang setiap sudutnya, taman yang ia rawat setiap pagi, tempat ia membesarkan putranya. Kini, rumah itu terasa asing dan mengancam. "Ada apa ini, Bas?" tanya Andini. Suaranya nyaris tak terdengar. Baskara tidak menjawab. Ia memberi isyarat pada kedua pria berbadan tegap itu. Salah satunya mendekat. "Bereskan barang-barangnya. 1 koper saja. Sisanya biar diurus nanti," perintah Baskara. Mata Andini membelalak. "Apa maksudmu? Ini rumahku juga. Ini rumah anakku," serunya. Panik mulai menjalari dirinya. Baskara tertawa sinis. "Rumah ini atas namaku, Andini. Semua aset, mobil, tabungan, atas namaku. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu lupa. Kamu sudah menandatangani perjanjian pranikah dulu. Kamu hanya menumpang di sini." Kepala Andini terasa pusing. Perjanjian pranikah. Secari kertas yang ia tandatangani dengan bodohnya atas nama cinta, bertahun-tahun yang lalu, saat Baskara meyakinkannya bahwa itu hanya formalitas untuk melindungi bisnis keluarganya. Ia tidak pernah menyangka kertas itu akan menjadi senjata untuk menelanjanginya seperti ini. Salah satu pria itu masuk ke dalam rumah, dan tak lama kemudian keluar dengan sebuah koper kosong berukuran sedang. Pria yang satunya lagi memegangi lengan Andini dengan kasar saat ia mencoba merangsek masuk. "Lepaskan aku. Barang-barangku ada di dalam. Barang-barang Rafa," ia berteriak, meronta-ronta. Tapi cengkeraman pria itu terlalu kuat. "Aku beri kamu waktu 15 menit untuk mengambil apa yang paling penting. Hanya yang muat di koper itu. Setelah itu, kalian pergi dari sini," kata Baskara dingin, sambil menyalakan sebatang rokok. Riana berdiri di sampingnya, menyilangkan tangan di dada dengan angkuh. 15 menit. Bagaimana mungkin ia bisa merangkum 10 tahun hidupnya dalam sebuah koper dalam waktu 15 menit? Didorong oleh keputusasaan,
Andini berlari masuk ke dalam rumah. Semuanya masih sama, tetapi terasa berbeda. Foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding ruang tamu terasa seperti sebuah lelucon pahit. Ia berlari ke kamar Rafa, memasukkan beberapa setel pakaian, buku cerita favoritnya, dan sebuah selimut bergambar dinosaurus yang selalu menemaninya tidur. Air matanya jatuh membasahi selimut itu. Kemudian ia berlari ke kamarnya. Ia membuka lemari, bingung harus mengambil apa. Semua gaun mahal, tas bermerek, perhiasan yang diberikan Baskara, semua itu terasa tidak ada artinya. Matanya tertuju pada sebuah kotak kayu kecil di sudut lemari. Ia membukanya. Di dalamnya ada ijazah sarjananya, beberapa foto lama saat ia masih bekerja sebagai analis data sebelum menikah, dan sebuah album foto kecil berisi foto-foto Rafa sejak bayi. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kotak itu ke dalam koper. Ia meraih beberapa helai pakaian kerja lamanya dan pakaian dalam, lalu menutup koper itu. Tepat 15 menit. Saat ia menyeret koper itu keluar, Baskara sudah menunggunya di pintu. Ia melirik koper itu. Sudah? Bagus. Sekarang pergi. Bas, kumohon. Jangan seperti ini. Pikirkan Rafa. Di mana kami akan tinggal? Isak Andini. Harga dirinya sudah hancur lebur. Baskara membuang puntung rokoknya dan menginjaknya. Itu bukan urusanku lagi. Aku sudah mentransfer sedikit uang ke rekening pribadimu. Cukup untuk bertahan beberapa minggu. Anggap saja itu pesangon. Riana terkekeh pelan. Sudahlah, Bas. Biarkan saja dia pergi. Kita bisa memulai hidup baru kita sekarang. Andini menatap Baskara dengan nanar, mencari sisa-sisa kemanusiaan di matanya, tetapi yang ia temukan hanyalah kekosongan. Pria di hadapannya adalah orang asing. Pergi, desis Baskara sekali lagi, nadanya mengancam. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Andini menarik tangan Rafa dan menyeret koper mereka keluar dari gerbang. Gerbang itu tertutup di belakang mereka dengan suara debuman keras, seolah menutup satu babak dalam hidupnya untuk selamanya. Ia berdiri di pinggir jalan yang sepi, di tengah malam yang dingin, hanya ditemani lampu jalan yang berkedip-kedip. Ia dan putranya telah resmi menjadi tunawisma. Ia mengeluarkan ponselnya. Jarinya gemetar saat ia mencari daftar kontak. Banyak nama yang terlintas, teman-teman sosialitanya, istri-istri kolega Baskara. Tapi ia tahu, tidak ada satupun dari mereka yang akan menolongnya. Mereka semua adalah bagian dari dunia Baskara. Ia menggulir terus ke bawah, hingga menemukan sebuah nama dari masa lalunya. Sarah, teman kuliahnya dulu, seorang wanita sederhana yang selalu baik padanya. Sudah bertahun-tahun mereka tidak berkomunikasi. Dengan ragu, Andini menekan tombol panggil. Setelah beberapa dering, suara serak khas orang baru bangun tidur terdengar. Halo. Sarah, ini aku, Andini. Kata Andini, suaranya pecah. Terdengar keheningan sejenak. Andini? Ya ampun. Endin. Ada apa? Kenapa suaramu begini? Dan Andini pun menangis. Ia menceritakan semuanya dalam isak tangis yang tersendat-sendat. Sarah mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong. Setelah Andini selesai, Sarah langsung berkata, "Kamu di mana sekarang? Kirim alamatmu. Aku akan pesan taksi online untukmu. Datanglah ke rumahku. Jangan khawatir. Endin, kamu tidak sendirian." Kehangatan dalam suara Sarah adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap waras malam itu. 1 jam kemudian, Andini dan Rafa tiba di sebuah rumah kontrakan sederhana di gang sempit. Jauh berbeda dari istana yang baru saja mereka tinggalkan. Ket dindingnya sudah sedikit mengelupas. Perabotannya tua dan seadanya. Tapi di dalam rumah itu, ada kehangatan yang tulus. Sarah memeluknya erat, membuatkan mereka teh hangat, dan menyiapkan kamar tamunya yang kecil untuk mereka. Malam itu, Andini menidurkan Rafa di kasur lipat yang tipis. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di restoran, Rafa akhirnya menangis. Tangisnya pelan dan menyayat hati. "Ibu, kenapa ayah jahat? Kenapa ayah buang kita?
Tanyanya di sela-sela isaknya. Andini memeluknya. Air matanya sendiri mengalir deras. Ia tidak punya jawaban. Ayah tidak jahat. Sayang. Ayah hanya bingung, bisiknya. Sebuah kebohongan yang terasa pahit di lidahnya. Sekarang tidur ya. Ibu di sini. Ibu tidak akan pernah meninggalkan Rafa. Rafa akhirnya tertidur karena lelah menangis. Napasnya masih sesekali tersengal. Andini memandang wajah damai putranya yang basah oleh air mata. Ia melihat trauma dan kebingungan di sana. Pemandangan itu menghancurkan sisa-sisa hatinya. Tetapi dari puing-puing itu, sesuatu yang baru mulai tumbuh. Sesuatu yang keras, dingin, dan tajam. Rasa sakitnya begitu dalam, begitu luar biasa, hingga berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi kesedihan, melainkan amarah. Amarah yang membara. Baskara tidak hanya menceraikannya, ia telah menghinanya. Ia tidak hanya menghancurkan hidupnya, ia telah melukai jiwa anaknya. Di keheningan malam, di sebuah kamar kontrakan yang pengap, sambil memeluk satu-satunya harta yang tersisa dalam hidupnya, Andini bersumpah dalam hati. Ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Ia akan bangkit dari abu ini. Ia tidak hanya akan bertahan hidup, ia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan ia akan menggunakan kekuatan itu untuk satu tujuan. Ia akan meruntuhkan panggung kemegahan Baskara. Ia akan menghancurkan kerajaan yang begitu dibanggakan suaminya itu, keping demi keping, hingga tidak ada yang tersisa. Ia akan membuat Baskara merasakan kehinaan yang sama, kesakitan yang sama, keputusasaan yang sama. Ia akan membuat Baskara bersujud di kakinya, memohon ampun atas apa yang telah dilakukannya malam ini. Di detik itu, air mata Andini berhenti mengalir. Digantikan oleh tatapan mata yang tajam dan penuh perhitungan. Api dendam telah dinyalakan. Hari-hari pertama setelah diusir terasa seperti berjalan di dalam kabut tebal. Andini bergerak seperti robot, melakukan apa yang harus dilakukan demi Rafa. Ia mendaftarkan Rafa ke sekolah negeri terdekat. Sebuah bangunan sederhana yang jauh berbeda dari sekolah swasta elit tempat putranya dulu belajar. Ia memasak makanan sederhana di dapur kecil Sarah, memastikan Rafa makan 3 kali sehari. Ia tersenyum saat Rafa bercerita tentang teman barunya, dan memeluknya saat ia terbangun karena mimpi buruk. Tapi di dalam, Andini merasa hampa. Ia adalah cangkang kosong yang digerakkan oleh satu hal, tanggung jawab. Uang, pesangon, dari Baskara yang jumlahnya hanya beberapa juta rupiah itu mulai menipis dengan cepat. Biaya sewa, makan, dan kebutuhan sekolah Rafa menggerogotinya sedikit demi sedikit. Andini tahu, ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada kebaikan Sarah. Ia harus mencari pekerjaan. Maka, dimulailah perjuangan yang sesungguhnya. Berbekal ijazah sarjana ekonomi yang sudah 10 tahun tidak ia sentuh, ia mulai menyusun kembali daftar riwayat hidupnya. Ada lubang besar menganga di sana, 10 tahun yang diisinya dengan status ibu rumah tangga. Di dunia kerja yang kejam, status itu seringkali diterjemahkan sebagai tidak melakukan apa-apa. Ia mengirim puluhan lamaran kerja secara online setiap malam, setelah memastikan Rafa terlelap. Jawabannya selalu sama, keheningan, atau sesekali, email penolakan standar yang terasa seperti tamparan. Ia mencoba datang langsung ke beberapa perusahaan. Penampilannya yang sederhana, dengan blus lama dan rok kain yang sedikit kusam, membuatnya seringkali dihentikan di lobi oleh satpam. Beberapa kali ia berhasil sampai ke tahap wawancara. Pewawancara, biasanya manajer muda yang usianya jauh di bawahnya, menatapnya dengan pandangan skeptis. "Jadi, Ibu Andini," kata salah seorang dari mereka. Matanya menelusuri CV Andini dengan cepat. "10 tahun terakhir ini Anda tidak bekerja." "Saya mengurus rumah tangga dan membesarkan putra saya," jawab Andini, mencoba terdengar percaya diri. Pria itu tersenyum tipis. "Kami di sini mencari seseorang yang gesit, yang terbiasa dengan tekanan dan target. Dunia korporat sudah banyak berubah dalam 10 tahun. Apakah Anda yakin bisa mengejar ketertinggalan?" Pertanyaan itu selalu sama. Keraguan itu selalu sama.
Mereka tidak melihat seorang wanita cerdas yang pernah lulus dengan predikat cum laude. Mereka hanya melihat seorang ibu-ibu yang putus asa, yang tertinggal oleh zaman. Setiap penolakan terasa seperti jarum yang menusuk sisa-sisa harga dirinya. Malam-malam setelah wawancara yang gagal, ia sering menangis diam-diam di kamar mandi, memastikan Sarah dan Rafa tidak mendengarnya. Keputusasaan mulai merayapinya. Bagaimana jika ia memang tidak mampu? Bagaimana jika Baskara benar? Bahwa ia memang sudah tidak berguna lagi? Saat itulah Sarah datang menemuinya di kamar, membawa 2 cangkir teh hangat. "Jangan menyerah, Endin," katanya lembut. "Mereka tidak tahu apa yang mereka lewatkan. Kamu itu wanita paling pintar yang pernah aku kenal. Kamu hanya perlu satu kesempatan untuk membuktikannya." Dukungan tulus dari sahabatnya itu memberinya sedikit kekuatan. Keesokan harinya, ia mengubah strateginya. Ia tidak lagi melamar ke perusahaan-perusahaan besar yang mentereng. Ia mulai mencari lowongan di perusahaan kecil, usaha rintisan, atau vendor yang tidak terlalu mementingkan penampilan dan lebih melihat pada kemauan untuk bekerja keras. Akhirnya, setelah hampir 2 bulan mencari, sebuah panggilan datang. Sebuah perusahaan pemasok alat tulis kantor kecil bernama Mitra Jaya Abadi membutuhkan seorang staf administrasi dan akuntansi junior. Gajinya kecil, jauh di bawah upah minimum regional, tapi pemiliknya, seorang bapak tua bernama Pak Budi, tidak mempermasalahkan statusnya sebagai ibu rumah tangga. Yang penting jujur, teliti, dan mau belajar, kata Pak Budi saat wawancara. Andini menerima pekerjaan itu dengan rasa syukur yang meluap. Itu bukan pekerjaan impian, tapi itu adalah sebuah awal, sebuah pijakan. Kantor Mitra Jaya Abadi adalah sebuah ruko sempit dengan 2 lantai. Lantainya kusam, komputernya model lama yang lambat, dan tumpukan kertas serta kardus ada di mana-mana. Rekan kerjanya hanya 3 orang, Mbak Wati, kepala administrasi yang cerewet, Mas Tono, petugas gudang yang pendiam, dan Pak Budi sendiri. Ini adalah dunia yang 180 derajat berbeda dari kehidupan glamor yang pernah ia jalani. Tidak ada lagi makan siang di restoran mahal, tidak ada lagi tas desainer, tidak ada lagi mobil mewah. Hidupnya kini adalah tentang mengejar bus kota di pagi hari, makan siang dengan bekal nasi dan tumis kangkung, dan lembur menghitung faktur hingga larut malam. Namun, di tengah kesederhanaan dan kerja keras itu, Andini menemukan sesuatu yang telah lama hilang, dirinya sendiri. Otaknya yang dulu tumpul karena hanya mengurus urusan domestik, kini kembali diasah. Ia melahap pekerjaannya dengan antusiasme yang mengejutkan rekan-rekannya. Ia merapikan sistem pembukuan yang berantakan, membuat sistem pengarsipan digital sederhana, dan bahkan menegosiasikan harga yang lebih baik dengan beberapa pemasok. Pak Budi sangat terkesan dengan kinerjanya. Suatu sore, saat ia sedang memeriksa setumpuk faktur penjualan, sebuah nama di kop surat membuatnya membeku. PT Adi Jaya Perkasa. Itu adalah nama perusahaan tempat Baskara bekerja. Jantungnya berdebar kencang. Ia memeriksa faktur-faktur lama. Ternyata, perusahaan kecil tempatnya bekerja adalah salah satu dari puluhan vendor kecil yang memasok kebutuhan alat tulis untuk raksasa korporat itu. Dunia ini ternyata begitu sempit. Sejak saat itu, pekerjaannya memiliki makna baru. Setiap dokumen yang berhubungan dengan PT Adi Jaya Perkasa ia pelajari dengan saksama. Ia mulai memperhatikan pola pemesanan mereka. Departemen mana yang paling sering memesan barang, proyek apa yang sedang berjalan, nama-nama manajer yang menandatangani order pembelian. Di jam istirahat, saat Mbak Wati dan yang lainnya bergosip tentang artis atau tetangga mereka, Andini lebih memilih mendengarkan obrolan para kurir atau petugas pengiriman dari berbagai perusahaan yang datang ke kantornya. Seringkali, mereka membawa cerita dari dalam. Wah, di Adi Jaya lagi mau ada proyek besar di Kalimantan. Tuh, pesan kertasnya sampai ribuan rim, kata seorang kurir suatu hari. Iya, tapi katanya manajernya yang pegang proyek itu, Pak Baskara, orangnya pelit. Minta diskonnya nggak kira-kira. Timpal yang lain. Andini menyimak dalam diam. Setiap informasi, sekecil apapun, ia rekam dalam benaknya. Nama Baskara, proyek di Kalimantan,
permintaan diskon yang tidak wajar. Semua itu adalah potongan puzzle. Ia merasa seperti seorang mata-mata yang menyamar di tempat paling tidak terduga. Malam hari, setelah menidurkan Rafa, Andini tidak langsung tidur. Ia akan menyalakan laptop bekas yang dibelinya dengan cicilan, dan mulai bekerja untuk dirinya sendiri. Ia teringat pada keahlian lamanya sebagai seorang analis data. Dulu, ia sangat menyukai pekerjaannya, mengolah angka-angka mentah menjadi informasi yang berharga. Kini, gairah itu kembali. Ia mulai belajar lagi dari awal. Ia menonton video tutorial di internet, membaca artikel tentang analisis keuangan, dan belajar menggunakan perangkat lunak spreadsheet tingkat lanjut. Data yang ia olah adalah semua informasi yang ia kumpulkan di kantor pada siang hari. Ia membuat database sederhana, mencatat setiap transaksi dari PT Adijaya Perkasa, nama-nama yang terlibat, dan nilai proyeknya. Ia mulai melihat sebuah pola penggelembungan dana kecil-kecilan. Pesanan barang yang sedikit lebih banyak dari yang dibutuhkan. Pemilihan pemasok dengan harga sedikit lebih mahal untuk barang-barang tertentu. Semua itu dilakukan di bawah proyek-proyek yang dikepalai oleh satu nama, Baskara. Itu masih dugaan, masih sangat samar. Tapi Andini tahu ia berada di jalur yang benar. Bara api di dalam skam itu telah menemukan oksigen. Ia belum tahu bagaimana akan menggunakan informasi ini, tapi ia terus mengumpulkannya. Setiap angka yang ia masukkan ke dalam spreadsheet-nya, setiap nama yang ia catat, terasa seperti satu langkah lebih dekat menuju hari pembalasannya. Ia tidak lagi merasa seperti korban. Ia adalah seorang pemburu yang sedang mengintai mangsanya dengan sabar dari kejauhan. Kerja keras Andini di Mitra Jaya Abadi tidak sia-sia. Dalam waktu kurang dari setahun, ia telah mengubah wajah administrasi perusahaan kecil itu. Sistem yang ia bangun membuat semuanya lebih efisien, kebocoran anggaran bisa ditekan, dan keuntungan perusahaan meningkat. Pak Budi, yang awalnya hanya melihatnya sebagai seorang ibu rumah tangga yang butuh pekerjaan, kini memandangnya dengan penuh hormat. Ia menaikkan gaji Andini 2 kali, dan bahkan memberinya bonus akhir tahun yang jumlahnya cukup besar. Kehidupan Andini dan Rafa pun mulai membaik secara signifikan. Dari kamar kos sempit di rumah Sarah, mereka pindah ke sebuah apartemen kecil dengan 2 kamar di sebuah rusun yang bersih dan aman. Andini akhirnya bisa membelikan Rafa tempat tidur yang layak, bukan lagi kasur lipat tipis. Ia bisa memasak makanan yang lebih bergizi dan sesekali mengajak putranya makan es krim di akhir pekan. Melihat senyum Rafa yang kembali ceria adalah bayaran termahal bagi semua kerja kerasnya. Putranya mulai bisa melupakan trauma malam itu, dan itu sudah lebih dari cukup bagi Andini. Suatu hari, sebuah kesempatan emas datang mengetuk pintunya. Salah satu klien Mitra Jaya Abadi adalah sebuah perusahaan konsultan keuangan skala menengah. Manajer perusahaan itu sangat terkesan dengan laporan keuangan dan analisis penjualan yang dibuat Andini, yang jauh melampaui standar untuk sebuah perusahaan pemasok alat tulis. Ia bertanya pada Pak Budi siapa yang membuat laporan itu. Pak Budi dengan bangga menunjuk Andini. Singkat cerita, Andini ditawari pekerjaan sebagai analis keuangan junior di perusahaan konsultan itu. Gajinya 3 kali lipat dari yang ia terima di Mitra Jaya Abadi, dengan jenjang karir yang jelas dan fasilitas yang jauh lebih baik. Meninggalkan Pak Budi dan Mitra Jaya Abadi terasa berat. Tapi Andini tahu ini adalah lompatan yang harus ia ambil, baik untuk masa depannya maupun untuk rencananya. Kantor barunya adalah dunia yang sama sekali berbeda. Terletak di gedung pencakar langit di pusat distrik bisnis Jakarta. Semuanya serba modern, berkilauan, dan profesional. Rekan-rekan kerjanya adalah orang-orang cerdas dan ambisius. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Andini merasa kembali ke habitatnya. Ia tidak lagi dipandang sebagai seorang ibu rumah tangga yang menyedihkan, melainkan sebagai seorang profesional yang kompeten. Ia memotong rambutnya lebih pendek, membeli beberapa setel blazer dan kemeja kerja yang bagus, dan melangkah setiap hari dengan kepercayaan diri yang baru. Posisinya sebagai analis keuangan memberinya akses yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memiliki akses ke database bisnis premium, laporan industri, dan perangkat lunak analisis data canggih.
Jika sebelumnya ia hanya bisa mengumpulkan remah-remah informasi, kini ia bisa melihat gambaran besarnya. Rencananya yang dulu hanya sketsa kasar, kini mulai bisa ia warnai dengan detail yang tajam. Setiap malam, setelah memastikan Rafa mengerjakan pekerjaan rumahnya dan tertidur lelap, Andini akan membuka laptop kerjanya. Ini adalah waktu untuk pekerjaan keduanya. Pekerjaan yang tidak akan pernah ada yang tahu. Ia mulai membangun sebuah peta kehancuran untuk Bhaskara. Dengan keahliannya yang semakin terasah dan alat yang ia miliki, ia menyelami lebih dalam dunia PT Adijaya Perkasa. Ia tidak lagi hanya melihat faktur alat tulis. Ia menganalisis laporan tahunan perusahaan yang bersifat publik, memantau berita-berita korporat, dan bahkan melacak jejak digital para eksekutifnya melalui jaringan profesional. Ia seperti seorang ahli patologi yang sedang membedah sebuah tubuh, mencari setiap sel kanker yang tersembunyi. Dan ia menemukannya. Banyak sekali. Proyek Kalimantan yang dulu hanya ia dengar sebagai desas-desus, kini terpampang jelas datanya di depan mata. Ia menemukan pola yang konsisten dalam proyek-proyek yang dipimpin Bhaskara. Ia menggunakan vendor-vendor fiktif yang ternyata dimiliki oleh kerabat jauh Riana. Ia menggelembungkan biaya sewa alat berat. Ia membuat laporan kemajuan palsu untuk mencairkan dana lebih cepat dari yang seharusnya. Semua dilakukan dengan rapi, di antara ratusan transaksi lain sehingga sulit untuk dideteksi secara sekilas. Tapi bagi seorang analis data yang teliti seperti Andini, angka-angka itu tidak bisa berbohong. Angka-angka itu menjeritkan kebenaran. Bhaskara tidak hanya sombong, ia juga serakah dan ceroboh. Ia meninggalkan jejak di mana-mana. Andini dengan sabar mengumpulkan semua bukti itu, menyimpannya dalam sebuah folder terenkripsi yang ia beri nama Proyek Karma. Ia menyusunnya menjadi sebuah laporan yang koheren, lengkap dengan grafik, diagram alur, dan bukti transaksi. Laporannya jauh lebih detail dan komprehensif daripada audit internal manapun. Ia tahu, hanya dengan memiliki data ini tidaklah cukup. Ia tidak bisa begitu saja maju dan menuduh Bhaskara. Tidak ada yang akan mempercayainya, dan itu justru bisa menjadi bumerang baginya. Ia butuh pihak ketiga. Seseorang yang memiliki kredibilitas untuk membongkar semuanya ke publik. Ia mulai melakukan riset tentang jurnalis investigasi di Indonesia. Ia mencari nama-nama yang dikenal berintegritas tinggi, yang tidak bisa dibeli, dan yang memiliki rekam jejak dalam membongkar skandal korporasi. Setelah beberapa minggu, ia menemukan satu nama yang sempurna, Reza Firmansyah. Seorang jurnalis senior dari sebuah media berita online terkemuka, yang terkenal dengan laporannya yang tajam dan tak kenal takut. Kini, tahap perencanaan telah selesai. Inilah saatnya untuk beraksi. Andini tahu ini adalah langkah paling berbahaya. Jika ia melakukan satu kesalahan kecil saja, jejaknya bisa terlacak, dan Bhaskara pasti akan menghancurkannya tanpa ampun. Ia mempersiapkan semuanya dengan sangat hati-hati. Suatu malam di akhir pekan, ia pergi ke sebuah warung internet kecil di pinggiran kota, jauh dari lingkungan tempat tinggal atau kantornya. Ia menggunakan komputer publik, memastikan tidak ada CCTV yang mengarah ke layarnya. Ia membuat sebuah alamat email sekali pakai dengan nama samaran. Ia menulis pesannya dengan singkat, padat, dan profesional. Tidak ada emosi, tidak ada tuduhan personal. Ia hanya menyajikan fakta. Kepada Bapak Reza Firmansyah, tulisnya, "Saya memiliki informasi mengenai potensi penyelewengan dana skala besar dalam proyek strategis di PT Adijaya Perkasa yang melibatkan salah satu direkturnya. Sebagai bukti awal, saya lampirkan analisis singkat mengenai ketidakwajaran anggaran pada pos sewa alat berat dan daftar vendor yang terafiliasi dengan pihak internal. Jika Anda tertarik untuk mendalami cerita ini, saya bisa memberikan data yang lebih lengkap secara bertahap. Kerahasiaan sumber dijamin." Ia melampirkan sebuah file PDF kecil berisi 2 halaman analisis yang paling kuat namun paling sulit dilacak balik ke sumbernya. Ia menahan napasnya sejenak. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ia teringat wajah Rafa yang ketakutan di restoran itu. Ia teringat dinginnya malam saat mereka diusir dari rumah. Keraguannya sirna.
Dengan jari yang mantap, ia menggerakkan kursor dan menekan tombol kirim. Di layar komputer tua yang sedikit buram itu, tulisan, "Email Anda telah terkirim," muncul. Andini menutup browser, menghapus riwayatnya, dan membayar biaya internet. Ia melangkah keluar dari warnet itu, kembali ke dalam malam. Udara terasa lebih dingin, tetapi di dalam hatinya, api terasa semakin panas. Ia baru saja menyalakan sumbu pertama pada bom waktu yang ia rakit dengan sabar. Sekarang, ia hanya tinggal menunggu ledakannya. Beberapa hari setelah email itu terkirim, Andini hidup dalam penantian yang menegangkan. Setiap pagi, hal pertama yang ia lakukan adalah membuka situs berita online tempat Reza Firmansyah bekerja. Setiap notifikasi berita di ponselnya membuat jantungnya berdebar. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, tersenyum pada Rafa, bekerja dengan profesional di kantor, tetapi sebagian dari pikirannya selalu berada di tempat lain, menunggu. Ia merasa seperti seorang nelayan yang telah menebar jala di perairan yang dalam dan gelap, menanti getaran pertama sebagai tanda ada sesuatu yang tersangkut. Setelah seminggu yang terasa seperti sebulan, sebuah balasan akhirnya masuk ke kotak masuk email samaran yang ia buat. Email itu singkat dan hati-hati. Reza tidak menjanjikan apa-apa, tetapi ia mengakui bahwa data awal yang diberikan Andini cukup menarik dan ia meminta bukti lebih lanjut yang bisa diverifikasi secara independen. Andini tahu ini adalah ujian. Ia tidak bisa mengirimkan seluruh laporannya begitu saja. Ia membalas email itu, dengan sabar memberikan potongan informasi berikutnya. Salinan digital dari beberapa order pembelian yang ia dapatkan saat masih di Mitra Jaya Abadi, yang menunjukkan ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan laporan penggunaan proyek. Ia juga memberikan nama 2 perusahaan vendor fiktif yang ia temukan, beserta bukti bahwa alamat perusahaan tersebut adalah ruko kosong yang sudah lama tidak terpakai. Ia memberikannya sedikit demi sedikit, membangun kepercayaan Reza sambil tetap melindungi dirinya sendiri. Korespondensi anonim itu berlangsung selama hampir 1 bulan, sebuah permainan catur yang lambat dan penuh perhitungan. Akhirnya, pada suatu Selasa pagi, saat Andini sedang menyeruput kopi di mejanya sebelum memulai pekerjaan, ponselnya bergetar. Sebuah tajuk berita utama dari media tempat Reza bekerja terpampang di layarnya. Kerak di proyek raksasa, aroma korupsi menyengat dari proyek strategis di Kalimantan. Jantung Andini seolah berhenti berdetak. Ia segera membuka tautan itu. Nama Baskara tidak disebut secara langsung, begitu pula nama PT Adijaya Perkasa. Reza dengan cerdik hanya menyebutnya sebagai sebuah BUMN karya terkemuka, dan seorang direktur berinisial B. Tetapi bagi siapapun yang berkecimpung di industri itu, petunjuknya sudah sangat jelas. Artikel itu membeberkan temuan awal tentang penggelembungan dana sewa alat berat dan penggunaan pemasok-pemasok yang meragukan. Bahasanya lugas, didukung oleh data-data yang Andini berikan, dan diakhiri dengan desakan agar pihak berwenang dan audit internal perusahaan segera bertindak. Andini membaca artikel itu 3 kali. Setiap kata terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Bisikan racunnya telah sampai ke telinga yang tepat, dan kini telah diperkuat menjadi sebuah teriakan yang menggema di seluruh negeri. Ia merasakan getaran kepuasan yang dingin menjalari dirinya. Ini adalah serangan pertama, dan serangan itu tepat mengenai sasaran. Efek dari artikel itu langsung terasa. Di kantornya sendiri, berita itu menjadi topik hangat saat makan siang. Semua orang menebak-nebak perusahaan dan direktur yang dimaksud. Andini hanya diam mendengarkan, wajahnya datar. Padahal di dalam hatinya ia sedang menari. Ia bisa membayangkan kepanikan yang terjadi di dalam gedung PT Adijaya Perkasa. Rapat-rapat darurat, panggilan telepon yang penuh amarah, dan tatapan saling curiga di antara para petinggi. Di apartemen mewahnya, Baskara membaca artikel itu dengan tangan gemetar karena marah. Wajahnya memerah. Ia tahu persis siapa Direktur B yang dimaksud. Ini adalah serangan langsung padanya. Tapi dari mana datangnya? Siapa yang berani membocorkan ini? Ia mencurigai semua orang di sekelilingnya, dari bawahannya yang iri hingga saingannya di level direksi. Ia merasa seperti berada di dalam ruangan gelap di mana seseorang baru saja menusuknya. Tapi ia tidak tahu siapa dan dari arah mana.
Tekanan itu membuatnya menjadi monster di rumah. Setiap malam ia pulang dengan wajah masam dan amarah yang siap meledak. Riana, yang terbiasa dengan pujian dan hadiah, kini harus berhadapan dengan bentakan dan keluhan. Sayang, kartu kreditku ditolak tadi di butik. Memalukan sekali, keluh Riana suatu malam, sambil memoles kukunya di sofa. Pakai uangmu sendiri kalau begitu, bentak Baskara, melempar tas kerjanya ke lantai. Kamu pikir aku ini mesin pencetak uang? Proyekku sedang diaudit. Semua pengeluaran besar dipantau. Jangan membuat masalah. Riana terkejut. Ini pertama kalinya Baskara membentaknya seperti itu. Apa maksudmu? Jadi aku tidak boleh belanja lagi? Lalu untuk apa aku bersamamu? Protesnya. Nadanya manja dan menuntut. Jaga ucapanmu, Riana. Sahut Baskara. Amarahnya semakin menjadi-jadi. Aku sedang dalam masalah besar dan kamu hanya memikirkan tas dan sepatu? Di mana otakmu? Pertengkaran itu adalah yang pertama dari banyak pertengkaran lainnya. Kemewahan yang menjadi perekat hubungan mereka mulai menipis. Liburan ke Eropa yang dijanjikan dibatalkan. Permintaan Riana untuk mobil sport baru dijawab dengan caci maki. Baskara terlalu sibuk mencoba memadamkan api di kantornya. Ia harus menghadapi tim audit internal setiap hari, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, dan berpura-pura kooperatif sambil berusaha menyembunyikan jejaknya. Stres membuatnya sulit tidur, dan paranoia membuatnya membenci semua orang. Ia tidak sadar bahwa di tengah kekacauan internal itu, serangan kedua yang lebih mematikan sedang dipersiapkan. Andini melihat ini sebagai kesempatan yang sempurna. Saat semua mata di PT Adijaya Perkasa tertuju pada audit internal, pertahanan mereka di sisi lain pasti melemah. Inilah saatnya untuk menyerang dari luar. Ia mengidentifikasi klien terbesar dalam proyek Kalimantan itu, sebuah perusahaan multinasional dari Jepang yang terkenal memiliki kebijakan toleransi nol terhadap korupsi. Dengan metodologi yang sama hati-hatinya seperti sebelumnya, Andini kembali pergi ke sebuah warnet yang berbeda. Ia membuat email samaran yang baru. Kali ini, ia tidak menyamar sebagai sumber anonim untuk jurnalis, melainkan sebagai seorang karyawan level menengah di PT Adijaya Perkasa yang peduli pada etika bisnis. Email itu ia tujukan langsung kepada Kepala Departemen Kepatuhan, Compliance Department, perusahaan Jepang itu, yang namanya ia dapatkan dari riset mendalam. Isi emailnya sangat profesional dan to the point. Dengan hormat, tulisnya dalam bahasa Inggris yang fasih. Saya menulis surat ini karena keprihatinan yang mendalam. Sebagai mitra bisnis PT Adijaya Perkasa, saya merasa Anda berhak mengetahui adanya praktik markup yang sistematis dalam proyek Kalimantan yang merugikan perusahaan Anda. Hal ini dilakukan oleh manajemen proyek di pihak kami untuk keuntungan pribadi. Sebagai bukti, saya lampirkan perbandingan harga real sewa alat berat dari beberapa vendor independen dengan harga yang ditagihkan kepada Anda, serta analisis aliran dana ke beberapa perusahaan pemasok yang terafiliasi dengan manajer proyek, Bapak Baskara. Saya harap Anda dapat melakukan verifikasi secara independen untuk melindungi investasi perusahaan Anda. Ia melampirkan sebuah file spreadsheet yang sangat detail dan rapi, yang berisi semua data yang ia kumpulkan dan analisis tajamnya. File itu adalah sebuah bom. Isinya tidak bisa disangkal. Ia menatap layar sejenak. Lalu dengan sekali klik, email itu terkirim melintasi benua. Butuh waktu 2 minggu bagi anak panah Andini untuk mengenai sasarannya. 2 minggu itu Baskara habiskan dalam neraka. Audit internal di perusahaannya semakin ketat. Beberapa bawahannya mulai dipanggil satu persatu untuk diinterogasi. Baskara merasa lingkaran di sekelilingnya semakin menyempit. Ia mencoba menghubungi beberapa petinggi yang dulu menjadi bekingnya, tetapi mereka semua tiba-tiba sulit dihubungi atau menjawab teleponnya dengan dingin. Mereka mulai menjaga jarak, bersiap untuk melepaskannya jika situasi memburuk. Hubungannya dengan Riana pun sudah di titik terendah. Mereka nyaris tidak berbicara, hanya saling melempar tatapan benci di apartemen yang terasa semakin dingin dan kosong. Lalu, pada suatu hari Jumat sore, bom itu meledak. Sebuah siaran pers singkat dari perusahaan multinasional Jepang itu muncul di berbagai portal berita bisnis.
Isinya mengejutkan. Mereka secara resmi menangguhkan kerjasama dalam proyek Kalimantan dengan PT Adijaya Perkasa, dengan alasan adanya penemuan bukti pelanggaran kontrak dan praktik bisnis yang tidak etis. Berita itu menyebar seperti api. Nilai saham PT Adijaya Perkasa langsung anjlok di penutupan bursa. Ini bukan lagi sekadar artikel investigasi yang samar. Ini adalah pukulan telak dari klien terbesar mereka. Reputasi perusahaan yang dibangun puluhan tahun kini tercoreng di level internasional. Dewan direksi mengamuk. Mereka butuh kambing hitam, dan mereka butuh cepat. Semua telunjuk kini mengarah ke satu orang, Baskara. Dialah pemimpin proyek itu. Dialah yang bertanggung jawab. Audit internal yang tadinya berjalan lambat kini dipercepat dengan brutal. Bukti-bukti yang ditemukan oleh tim audit perusahaan Jepang itu, yang ironisnya berasal dari data yang dikirimkan Andini, kini menjadi senjata utama untuk menghabisinya. Senin pagi, Baskara menerima panggilan telepon dari sekretaris CEO. Ia diminta untuk datang ke ruang rapat dewan direksi di lantai paling atas. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini adalah akhirnya. Ia mengenakan setelan jas termahalnya, berusaha terlihat tenang dan berwibawa, sebuah topeng terakhir untuk menutupi kepanikannya. Saat ia memasuki ruang rapat itu, suasana terasa seperti di ruang pengadilan. 10 orang paling berkuasa di perusahaan duduk mengelilingi meja mahoni raksasa. Wajah mereka keras seperti batu. CEO perusahaan, seorang pria tua yang biasanya kebapakan, menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Di atas meja, tersebar dokumen-dokumen dan salinan email. Itu adalah bukti-bukti kejahatannya. Baskara, kata sang CEO, suaranya dingin dan tanpa basa-basi. Perusahaan klien kita telah melakukan audit independen. Dan hasilnya sangat memalukan. Ia mendorong setumpuk kertas ke arah Baskara. Bisakah kamu jelaskan ini? Faktur-faktur fiktif? Perusahaan pemasok milik keluarga pacarmu? Markup hingga 30%? Kamu pikir kami semua bodoh? Baskara menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia mencoba membela diri. Pak, ini pasti ada kesalahpahaman. Mungkin ada staf saya yang bermain di belakang saya. Saya. Cukup. Potong sang CEO, menggebrak meja. Jangan buang waktu kami dengan kebohonganmu. Kamu telah menghancurkan nama baik perusahaan ini. Kamu telah membuat kita kehilangan proyek triliunan rupiah. Kamu adalah kanker di perusahaan ini, dan hari ini, kami akan memotongmu. Tidak ada lagi diskusi. Tidak ada pembelaan. Itu adalah vonis. Mulai detik ini, lanjut sang CEO, menatap lurus ke mata Baskara. Kamu dipecat. Dengan tidak hormat. Semua fasilitas perusahaan kami tarik. Jangan harap ada pesangon. Dan kami sedang mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Sekarang, keluar dari ruangan ini. Dunia Baskara runtuh. Kata-kata, kamu dipecat, menggema di telinganya. Ia berjalan keluar dari ruangan itu seperti zombie, melewati tatapan menghina dari para kolega yang dulu menjilatnya. Sesampainya di ruang kerjanya, kartu aksesnya sudah diblokir. 2 orang petugas keamanan mengawasinya saat ia memasukkan barang-barang pribadinya ke dalam sebuah kotak kardus. Foto dirinya bersama Riana di Paris, sebuah piala golf, beberapa pernak-pernik mahal. Semua simbol kesuksesannya kini tampak menyedihkan di dalam sebuah kotak kardus coklat. Ia diantar keluar dari gedung itu melalui pintu belakang, seperti seorang pesakitan. Ia pulang ke apartemennya di siang hari, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Ia berharap bisa menemukan sedikit pelipur lara dari Riana, mungkin sedikit simpati. Tetapi yang ia dapatkan adalah pemandangan yang lebih menyakitkan. Riana sedang sibuk memasukkan gaun-gaun dan tas-tas bermereknya ke dalam beberapa koper besar. Kamu mau kemana? Tanya Baskara, suaranya serak. Riana menoleh, wajahnya tanpa ekspresi. Aku pergi, Bas. Aku sudah dengar beritanya. Semua orang di grup sosialitaku membicarakannya. Kamu sudah habis. Baskara tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pergi? Begitu saja? Setelah semua yang aku berikan padamu.
Riana tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat kejam. Memberikan padaku? Kamu memberikan apa yang memang sudah seharusnya aku dapatkan. Aku tidak mendaftar untuk hidup dengan seorang pengangguran yang gagal. Aku butuh pria yang bisa membiayai gaya hidupku, bukan pecundang yang baru saja dipecat. Topeng Riana benar-benar telah lepas. Tidak ada lagi kata-kata manis. Tidak ada lagi tatapan manja. Yang ada hanyalah seorang wanita materialistis yang dingin dan penuh perhitungan. Aku mencintaimu, Riana, kata Baskara lirih, sebuah upaya terakhir yang menyedihkan. Cinta tidak bisa membayar tagihan kartu kreditku. Bas, jawabnya tajam. Ia menutup koper terakhirnya dan menyeretnya ke arah pintu. Selamat tinggal. Semoga beruntung hidup di jalanan. Pintu apartemen terbanting menutup, meninggalkan Baskara sendirian di tengah ruangan yang terasa sangat luas dan sunyi. Ia melihat sekeliling. Apartemen mewah itu, yang dulu menjadi simbol statusnya, kini terasa seperti penjara yang dingin. Keheningan itu memekakan telinga. Ia telah kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari seminggu. Pekerjaan, reputasi, kekayaan, dan wanita yang ia pikir mencintainya. Ia jatuh terduduk di sofa kulit yang mahal, kepalanya tertunduk. Kesombongannya yang setinggi langit kini telah hancur berkeping-keping, digantikan oleh rasa bingung, putus asa, dan ketakutan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Baskara merasa benar-benar sendirian dan tak berdaya. Ia masih belum tahu siapa dalang di balik semua ini. Musuh tak terlihat itu telah merenggut segalanya darinya, dan ia bahkan tidak tahu harus menyalahkan siapa. Yang ia tahu hanyalah ia sedang terjun bebas, dan di bawah sana tidak ada apa-apa selain kehancuran. Kejatuhan Baskara tidak seperti batu yang menggelinding menuruni bukit, melainkan seperti batu yang dilempar dari tebing tinggi. Cepat, brutal, dan tanpa ada kesempatan untuk berpegangan pada apapun. Di minggu pertama setelah dipecat, ia masih hidup dalam penyangkalan. Ia mengurung diri di apartemen mewahnya, memesan makanan mahal secara online, dan menghabiskan hari-harinya dengan menelusuri situs lowongan kerja untuk posisi direktur. Ia masih berpikir bahwa reputasinya yang tercoreng hanyalah masalah sementara. Ia mengirim beberapa CV ke perusahaan-perusahaan kompetitor, mengharapkan mereka akan melihat ini sebagai kesempatan untuk merekrut seorang eksekutif berpengalaman. Jawabannya datang dalam bentuk keheningan yang mematikan. Tidak ada satupun panggilan. Teman-teman dan kolega yang dulu setiap hari menghubunginya kini seperti ditelan bumi. Teleponnya sunyi. Pesan-pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Ia adalah seorang paria, racun di dalam industri. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Akhir bulan pertama, tagihan-tagihan mulai datang. Cicilan apartemen, cicilan mobil sport, tagihan kartu kredit Riana yang jumlahnya fantastis. Tabungan pribadinya, yang ia pikir sangat banyak, mulai terkuras dengan kecepatan yang mengerikan. Ia terpaksa menjual beberapa jam tangan mewah dan lukisan koleksinya hanya untuk bertahan hidup. Kesombongannya masih menghalanginya untuk menurunkan gaya hidup. Ia masih makan di restoran, meskipun kelasnya sudah turun, karena tidak tahan dengan rasa malu jika harus terlihat miskin. Bulan kedua, surat peringatan pertama dari bank datang. Ia mengabaikannya. Ia masih sibuk menyalahkan semua orang, CEO yang tidak loyal, dewan direksi yang pengecut, dan tentu saja Riana, wanita pengkhianat itu. Ia belum sekalipun berpikir untuk menyalahkan dirinya sendiri. Bulan ketiga, kenyataan menghantamnya tanpa ampun. Suatu pagi, saat ia hendak pergi, ia melihat mobil sportnya sudah tidak ada di tempat parkir. Yang ada hanyalah surat pemberitahuan penyitaan yang diselipkan di bawah pintu apartemennya. Beberapa hari kemudian, hal yang sama terjadi pada apartemennya. Sekelompok orang dari bank datang dengan surat perintah pengosongan. Mereka memberinya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barangnya. Kali ini, tidak ada lagi koper-koper mewah. Ia hanya bisa memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam sebuah tas ransel lama. Ia diusir dari istananya sendiri, sama seperti ia mengusir Andini dan Rafa dulu. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia menyewa sebuah kamar kos bulanan di daerah yang padat dan kumuh. Kamarnya sempit, pengap,
dengan cat dinding yang mengelupas dan bau lembab yang menyengat. Ia harus berbagi kamar mandi dengan penghuni lain. Suara berisik dari kamar sebelah, bau asap rokok, dan pemandangan jemuran yang berantakan menjadi pemandangan sehari-harinya. Bagi Bhaskara, tempat itu lebih buruk dari neraka. Disinilah keputusasaan yang sebenarnya dimulai. Ia mencoba melamar pekerjaan-pekerjaan level manajer, tetapi selalu ditolak begitu mereka mencari namanya di internet. Berita tentang pemecatannya sudah menjadi rahasia umum. Ia menurunkan standarnya, mencoba melamar sebagai supervisor, bahkan staf biasa. Tetapi wajahnya yang angkuh dan pakaiannya yang, meskipun sudah mulai lusuh, masih terlihat terlalu bagus untuk posisi rendahan, justru membuatnya dicurigai. Uangnya habis sama sekali. Pemilik kos menagih uang sewa bulan kedua. Bhaskara tidak punya. Setelah beberapa hari diberi kelonggaran, barang-barangnya dikeluarkan dari kamar dan pintu kamarnya digembok. Ia kini benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Ia menjadi gelandangan. Malam pertama di jalanan adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Ia mencoba tidur di halte bus, tetapi diusir oleh petugas keamanan. Ia berjalan tanpa tujuan, kedinginan dan kelaparan. Ia melihat orang-orang makan dengan lahap di warung tenda pinggir jalan. Aroma masakannya menyiksa perutnya yang kosong. Harga dirinya yang setinggi langit masih mencegahnya untuk mengemis. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan brutal untuk bertahan hidup. Ia belajar bahwa tempat sampah di belakang restoran mewah kadang menyisakan makanan yang masih layak makan. Ia belajar bahwa emperan toko yang sedikit menjorok ke dalam bisa melindunginya dari angin malam. Ia belajar untuk tidak melakukan kontak mata dengan orang-orang, agar tidak terlihat mengancam dan tidak diusir. Penampilannya berubah drastis. Setelan jas mahalnya kini menjadi kain rombeng yang kotor dan berbau. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini gimbal dan acak-acakan. Janggut dan kumisnya tumbuh tak terurus, menutupi sebagian wajahnya yang tirus dan kotor. Matanya yang dulu tajam dan penuh kuasa kini sayu dan kosong, mencerminkan keputusasaan yang mendalam. Ia bukan lagi Bhaskara sang direktur. Ia hanyalah salah satu dari bayangan-bayangan tak terlihat yang menghuni sudut-sudut gelap kota. Ia masih belum mengerti sepenuhnya bagaimana ini bisa terjadi. Ia merasa seperti korban dari sebuah konspirasi besar. Ia menyalahkan takdir, menyalahkan nasib sial. Pikirannya sering kembali ke malam di restoran itu. Malam saat ia berada di puncak dunianya. Ia mengingat wajah Andini yang pucat dan hancur. Terkadang, terlintas sedikit rasa bersalah, tetapi egonya dengan cepat menepisnya. Ini semua tidak mungkin karena wanita lemah itu. Andini tidak mungkin mampu melakukan hal serumit ini. Pikirnya, wanita itu mungkin sekarang hidup bahagia dengan pria lain, atau mungkin juga hidup susah, tapi itu bukan urusannya. Ia terus mencari-cari musuh besar yang telah menghancurkannya, tidak menyadari bahwa arsitek dari kejatuhannya adalah seorang wanita yang pernah ia buang seperti sampah. Sementara Bhaskara tenggelam ke dasar jurang, Andini justru sedang terbang tinggi. Karirnya di perusahaan konsultan keuangan melesat. Analisisnya yang tajam dan etos kerjanya yang luar biasa membuatnya dipromosikan menjadi manajer senior hanya dalam waktu 2 tahun. Ia kini memimpin sebuah tim kecil, dihormati oleh atasan dan disegani oleh rekan-rekannya. Ia dan Rafa telah pindah dari rusun ke sebuah apartemen yang jauh lebih bagus di lokasi yang strategis. Apartemen itu memiliki 2 kamar tidur yang luas, dapur modern, dan balkon dengan pemandangan kota. Ini adalah istana kecil yang ia bangun kembali dengan tangannya sendiri. Istana yang jauh lebih kokoh karena fondasinya adalah kerja keras dan harga diri, bukan pemberian seorang pria. Rafa tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas, percaya diri, dan penuh kasih. Luka di masa lalunya telah sembuh, digantikan oleh kebahagiaan dan rasa aman yang diciptakan ibunya. Mereka sering menghabiskan akhir pekan bersama, pergi ke toko buku, menonton film, atau sekadar bersantai di apartemen. Andini telah berhasil memberinya kehidupan yang normal dan bahagia. Suatu Jumat sore, Andini pulang kerja lebih awal. Ia mengendarai mobil sedan barunya, hadiah yang ia berikan untuk dirinya sendiri atas promosinya. Ia menyetir dengan santai. Alunan musik jazz lembut memenuhi kabin mobil. Pikirannya sedang menerawang,
memikirkan rencana makan malam apa yang akan ia masak untuk Rafa. Mobilnya berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat. Sambil menunggu, pandangannya menyapu ke sekeliling. Matanya tanpa sengaja tertuju pada seorang gelandangan yang sedang membungkuk di depan sebuah tong sampah besar di seberang jalan. Pemandangan yang biasa ia lihat di kota besar. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari gelandangan yang satu ini. Sesuatu pada postur tubuhnya. Cara bahunya yang sedikit bungkuk. Cara ia bergerak. Terasa familiar. Andini menyipitkan matanya. Mencoba melihat lebih jelas. Gelandangan itu mengenakan kemeja yang sudah sobek dan warnanya pudar menjadi abu-abu kotor. Celananya juga compang-camping. Rambutnya gimbal dan wajahnya tertutup oleh janggut yang lebat. Lalu, pria itu menegakkan tubuhnya, memegang sepotong roti basi yang berhasil ia temukan. Ia berbalik sedikit, dan profil wajahnya yang tirus terlihat dari samping. Jantung Andini serasa diremas. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia kenal profil itu. Ia kenal garis rahang itu, meskipun kini tertutup oleh kotoran dan keputusasaan. Itu Bhaskara. Rasa syok yang dingin menjalari seluruh tubuhnya. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu lagi dengan mantan suaminya dalam kondisi seperti ini. Dalam skenario balas dendam terliarnya, ia membayangkan Bhaskara datang menemuinya, memohon-mohon. Ia tidak pernah membayangkan akan melihatnya dalam keadaan sehina ini, mengais makanan dari tempat sampah seperti seekor anjing jalanan. Apa yang ia rasakan saat itu bukanlah kepuasan yang meledak-ledak seperti yang ia duga. Tidak ada rasa kemenangan yang membuncah. Yang ada justru perasaan aneh yang rumit. Ada sedikit rasa kasihan, tetapi bukan simpati. Ada sedikit rasa ngeri, melihat sejauh mana seseorang bisa jatuh. Dan yang paling dominan, adalah perasaan hampa yang dingin. Api dendam yang selama ini membara di dalam dirinya, yang menjadi bahan bakarnya untuk bangkit, tiba-tiba terasa seperti padam disiram air es. Ia melihat sosok menyedihkan di seberang jalan itu dan menyadari sesuatu. Balas dendamnya sudah selesai. Sudah lama selesai. Kemenangan sejatinya bukanlah melihat Bhaskara hancur seperti ini. Kemenangan sejatinya adalah dirinya yang sekarang. Dirinya yang duduk di dalam mobil yang nyaman ini, dengan karir yang cemerlang, dan seorang putra yang bahagia menunggunya di rumah. Kehancuran Bhaskara hanyalah efek samping, sebuah epilog yang tidak terlalu penting dari cerita kebangkitannya. Saat itulah, seolah ditarik oleh takdir, Bhaskara mengangkat kepalanya. Mungkin karena merasakan ada sepasang mata yang terus menatapnya. Matanya yang kosong dan putus asa itu menyapu kerumunan mobil yang berhenti, dan entah bagaimana, tatapannya terkunci pada Andini. Waktu seolah berhenti selama beberapa detik. Bagi Andini, itu adalah momen konfirmasi. Di mata kotor itu, ia masih bisa melihat sisa-sisa keangkuhan yang kini telah remuk. Bagi Bhaskara, itu adalah momen yang menghancurkan sisa-sisa jiwanya. Melihat Andini, Andininya yang dulu ia sebut tidak berguna, kini duduk di dalam sebuah mobil bagus, mengenakan blazer mahal, rambutnya tertata apik, wajahnya memancarkan aura kesuksesan dan ketenangan. Andini tampak seperti seorang ratu yang sedang menatapnya dari singgasana, sementara ia adalah makhluk paling hina di kolong jembatan. Rasa malu yang luar biasa, yang lebih menyakitkan dari rasa lapar dan dingin, menghantamnya seperti tsunami. Ia membeku di tempat. Roti basi di tangannya terasa seperti batu. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil di belakang Andini membunyikan klakson. Andini tersadar dari lamunannya. Ia punya pilihan. Ia bisa membuka jendela dan mengatakan sesuatu. Ia bisa turun dan memberinya uang. Atau ia bisa pergi. Tanpa ragu, ia menginjak pedal gas. Mobilnya melaju perlahan, meninggalkan persimpangan itu, meninggalkan bayangan dari masa lalunya yang membeku di pinggir jalan. Ia tidak menoleh lagi ke kaca spion. Sepanjang sisa perjalanan pulang, Andini tidak lagi menyalakan musik. Ia menyetir dalam keheningan. Bayangan wajah Bhaskara yang penuh syok dan rasa malu itu terus terbayang di benaknya. Ia tidak merasa bersalah. Ia juga tidak merasa senang. Ia merasa lega.
Seolah sebuah beban terakhir yang tidak ia sadari masih ada di pundaknya, kini telah terangkat. Ia telah melihat akhir dari cerita mereka. Dan di akhir cerita itu, ia berdiri tegak, sementara Baskara telah jatuh begitu dalam hingga tak terlihat lagi. Malam itu, saat ia memeluk Rafa sebelum tidur, pelukannya terasa lebih erat dari biasanya. "Ibu sayang sekali sama Rafa," bisiknya. "Rafa juga sayang ibu," jawab putranya, membalas pelukannya. Menatap wajah putranya yang damai, Andini tahu ia telah membuat pilihan yang benar. Ia tidak membiarkan kebencian meracuni hidupnya selamanya. Ia menggunakan rasa sakitnya sebagai batu loncatan, bukan sebagai batu nisan. Babak kelam itu telah benar-benar berakhir. Kini, yang ada di hadapannya hanyalah fajar yang cerah. Pertemuan di persimpangan jalan itu telah menghancurkan bendungan terakhir yang menahan kewarasan Baskara. Selama berbulan-bulan hidup di jalanan, ia dilindungi oleh semacam kabut tebal penyangkalan dan menyalahkan orang lain. Ia adalah korban, seorang pria hebat yang dijatuhkan oleh pengkhianat dan nasib buruk. Tetapi melihat Andini, duduk dengan tenang di dalam kemewahannya, memandangnya yang sedang mengais sampah, kabut itu tersingkap seketika. Kebenaran yang brutal dan telanjang kini berdiri di hadapannya. Bukan konspirasi, bukan nasib buruk. Ini adalah karma. Dan arsitek di balik karmanya adalah wanita yang sama yang pernah ia injak harga dirinya di depan anak mereka. Kesadaran itu tidak datang seperti pencerahan, melainkan seperti sambaran petir yang membakar hangus sisa-sisa kesombongannya. Ia tidak dijatuhkan oleh musuh yang sepadan. Ia dihancurkan oleh seseorang yang ia anggap lemah dan tidak berarti. Kehinaan dari fakta itu jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar yang melilit perutnya atau rasa dingin yang menusuk tulangnya setiap malam. Setelah Andini pergi, Baskara tetap membeku di tempatnya selama beberapa waktu, tidak lagi peduli pada tatapan aneh dari orang-orang yang lalu lalang. Roti basi di tangannya jatuh ke tanah. Ia tidak lagi merasakan lapar. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang amat besar, diikuti oleh satu keinginan yang membara. Ia harus menemui Andini. Bukan untuk balas dendam, ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk membalas. Bukan untuk marah, amarahnya sudah padam menjadi abu. Ia harus menemuinya untuk satu hal yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya, memohon. Maka, dimulailah perjalanan terakhirnya yang paling menyedihkan. Ia tidak punya uang, tidak punya ponsel. Ia hanya punya ingatan. Ia ingat nama perusahaan konsultan tempat salah satu temannya pernah bekerja, dan samar-samar ia ingat Andini pernah menyebut nama perusahaan itu saat karirnya mulai menanjak, sebuah informasi yang dulu ia anggap angin lalu. Dengan sisa tenaganya, ia berjalan kaki menuju pusat distrik bisnis. Perjalanan itu memakan waktu 2 hari. Ia berjalan di siang hari, menahan panas terik dan tatapan jijik dari para pejalan kaki. Ia tidur di malam hari di mana saja ia bisa menemukan tempat berlindung. Ia minum dari keran-keran air di taman kota. Ia didorong oleh satu tujuan, satu gambaran di kepalanya. Wajah Andini yang tenang, dan kesempatan, sekecil apapun, untuk mendapatkan pengampunan atau belas kasihan. Akhirnya, ia tiba di kawasan gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan. Ia tampak seperti hantu dari dunia lain di tengah lautan manusia berpenampilan rapi dan mahal. Ia bertanya pada seorang satpam, menyebutkan nama perusahaan konsultan itu. Satpam itu menunjuk ke sebuah gedung kaca yang menjulang tinggi dengan tatapan curiga. Ia masuk ke dalam lobi gedung itu, dan seketika merasa seperti alien. Udaranya dingin, lantainya mengkilap seperti cermin, aroma parfum mahal dan kopi tercium di udara. Semua orang yang melewatinya menatapnya dengan campuran rasa takut dan jijik. Ia berjalan ragu ke meja resepsionis. Wanita muda di belakang meja itu mundur sedikit saat ia mendekat. Hidungnya sedikit berkerut. Saya mau bertemu dengan Ibu Andini, kata Baskara. Suaranya serak dan parau karena sudah lama tidak digunakan. Apakah Anda sudah punya janji? Tanya resepsionis itu dengan nada formal. Matanya tidak bisa menyembunyikan rasa waspadanya. Tolong sampaikan saja. Baskara ingin bertemu. Mohonnya. Resepsionis itu jelas tidak nyaman. Ia menelepon ke interkom, berbicara dengan suara pelan.
Tak lama kemudian, 2 orang petugas keamanan datang menghampirinya. "Maaf, Pak, Ibu Andini sedang sibuk. Sebaiknya Bapak menunggu di luar," kata salah satu dari mereka dengan tegas namun sopan, sambil memegang lengannya. Baskara tidak melawan. Ia tahu ia tidak bisa memaksa. Ia mengangguk pasrah dan berjalan keluar. Tapi ia tidak pergi jauh. Ia duduk di salah satu undakan di taman kecil depan gedung. Matanya terpaku pada pintu lobi kaca yang berputar. Ia akan menunggu. Ia bisa menunggu selamanya jika perlu. Ia duduk di sana selama berjam-jam. Melewati jam makan siang, hingga sore hari tiba. Perutnya sudah tidak lagi terasa sakit. Tubuhnya sudah mati rasa. Yang hidup hanyalah matanya, yang terus awas mengamati setiap orang yang keluar dari gedung itu. Beberapa karyawan yang keluar untuk merokok menatapnya dengan aneh, berbisik-bisik, tapi tidak ada yang mengusiknya. Akhirnya, sekitar pukul 5 sore, saat matahari mulai condong ke barat, ia melihatnya. Andini berjalan keluar dari lobi, mengobrol dan tertawa bersama 2 orang rekannya, seorang pria dan seorang wanita. Ia tampak begitu berkuasa, begitu anggun dalam balutan blazer kerjanya. Ia adalah dunia yang sama sekali berbeda. Melihatnya, semua kekuatan yang tersisa di tubuh Baskara bangkit. Ia berdiri, berjalan terhuyung-huyung, lalu setengah berlari memotong taman, mengabaikan teriakan petugas keamanan yang melihatnya. Andini dan rekan-rekannya berhenti mengobrol saat melihat gelandangan kotor itu berlari ke arah mereka. Rekan-rekan Andini tampak tegang, siap untuk melindunginya. Andini sendiri terkejut, tetapi ia langsung mengenali pria itu. Wajahnya yang tenang berubah menjadi topeng dingin tanpa ekspresi. Baskara tidak berhenti di depannya. Ia melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Sesuatu yang menghancurkan atom terakhir dari harga dirinya. Tepat 2 langkah di depan Andini, ia menjatuhkan dirinya ke lantai. Pertama ia berlutut. Lalu ia membungkukkan badannya hingga dahinya yang kotor menyentuh lantai marmer yang dingin dan bersih di depan kaki Andini. Ia bersujud. Seluruh plaza di depan gedung itu seolah membeku. Beberapa orang yang lalu lalang berhenti. Mata mereka membelalak. Rekan-rekan Andini ternganga kaget. Petugas keamanan yang mengejarnya berhenti beberapa meter jauhnya. Bingung harus berbuat apa. Dari posisi sujud itu, terdengar suara tangisan yang pecah. Tangisan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. "Andini, maafkan aku," isaknya. Suaranya teredam oleh lantai. Aku salah besar, aku sombong. Aku buta, aku mohon, ampuni aku." Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan kotoran. Ia menatap sepatu hak tinggi Andini. "Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku mohon. Endin, tolong aku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku kelaparan, aku tidak punya tempat tinggal demi Rafa. Endin, demi anak kita, aku mohon." Ia menyalahkan egonya. Ia menyalahkan Riana yang telah meracuni pikirannya. Ia menyalahkan semua orang kecuali Andini. Ia meracau. Kata-katanya campur aduk antara penyesalan, permohonan, dan rasa kasihan pada diri sendiri. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan sekaligus mengerikan. Andini berdiri diam seperti patung es, menatap ke bawah pada pria yang sedang bersujud di kakinya. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kemarahan, tidak ada kemenangan. Yang ada hanyalah jarak. Jarak yang tak terjembatani antara dirinya yang sekarang dan pria hancur dari masa lalunya. Ia menarik napas pelan. Keheningan di sekelilingnya begitu pekat. Semua orang menunggu reaksinya. Lalu, ia berbicara. Suaranya tenang, jelas, dan dinginnya mampu membekukan api. "Dulu," katanya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tajam. "Kau jatuhkan talak di depan anakku. Di depan semua orang. Kau hinakan aku serendah-rendahnya." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Sekarang, lihatlah dirimu. Tuhan menjatuhkan harga dirimu di depan seluruh dunia." Ia menatap Baskara untuk terakhir kalinya. Tatapan yang tidak mengandung emosi apapun. Tatapan yang menandakan bahwa Baskara tidak lagi berarti apa-apa baginya. Bahkan tidak cukup berarti untuk dibenci.
Bangunlah, katanya. Suaranya sedikit lebih lembut, tetapi menyimpan finalitas yang mutlak. Urusan kita sudah selesai sejak lama. Dengan itu, ia berbalik. Ayo, katanya pada rekan-rekannya yang masih terpaku. Ia melangkah pergi, punggungnya lurus, langkahnya mantap, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang menatapnya dengan kagum, melintasi plaza, menuju tempat parkir di mana mobilnya menunggunya. Ia tidak pernah melihat lagi bagaimana petugas keamanan akhirnya mengangkat tubuh Baskara yang lemas dan gemetar, dan mengusirnya dari tempat itu. Baginya, bab itu telah benar-benar ditutup. Segelnya telah terkunci rapat. Perjalanan pulang ke apartemen terasa berbeda dari biasanya. Andini tidak menyalakan musik. Ia menyetir dalam keheningan, tetapi bukan keheningan yang menegangkan. Itu adalah keheningan yang damai. Ia merasa ringan, seolah beban seberat gunung yang selama bertahun-tahun menekan dadanya, baru saja menguap menjadi udara. Pemandangan Baskara yang bersujud di kakinya tidak lagi terbayang sebagai sebuah kemenangan, melainkan sebagai titik. Sebuah titik akhir dari sebuah kalimat yang sangat panjang dan menyakitkan. Ketika ia tiba di apartemen, Rafa langsung berlari menyambutnya di pintu dengan senyum ceria. Ibu sudah pulang. Andini berjongkok dan memeluk putranya erat-erat, lebih erat dari biasanya. Ia menghirup aroma sampo dari rambut Rafa, merasakan kehangatan tubuh kecilnya. Inilah harta karunnya. Inilah kemenangan sejatinya. Semua perjuangannya, semua rasa sakitnya, semua rencananya, semuanya bermuara pada momen sederhana ini. Memastikan anak ini bisa tersenyum tanpa beban. Ibu kenapa? Kok meluknya kencang sekali? Tanya Rafa polos. Andini melepaskan pelukannya dan menatap mata putranya. Tidak apa-apa, sayang, katanya lembut. Ibu hanya baru saja selesai membaca sebuah buku cerita yang sangat panjang. Dan akhirnya, ceritanya berakhir dengan bahagia. Sekarang, kita bisa mulai membaca buku yang baru, yang isinya hanya hal-hal yang menyenangkan. Rafa mungkin tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia mengangguk dan tersenyum. Malam itu, Andini merasa tidur paling nyenyak dalam hidupnya. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan Andini terus bergerak maju dengan kecepatan yang positif. Di kantor, ia mengajukan sebuah proposal berani untuk membuka divisi baru yang berfokus pada konsultasi keuangan untuk usaha kecil dan menengah. Idenya diterima dengan cemerlang oleh para petinggi, dan ia ditunjuk untuk memimpin proyek percontohan itu. Ini adalah langkah pertamanya untuk suatu hari nanti mungkin membangun firma konsultannya sendiri. Ia juga mulai membuka hatinya kembali. Bukan dengan terburu-buru, tetapi secara perlahan. Ada seorang rekan kerja di divisinya, seorang duda dengan satu anak bernama Adrian. Adrian adalah pria yang tenang, baik hati, dan sangat cerdas. Ia tidak pernah memuji penampilan Andini, tetapi ia sering memuji ide-ide dan analisisnya. Ia melihat Andini sebagai seorang profesional yang setara, dan yang lebih penting, sebagai seorang wanita yang kuat. Mereka mulai sering makan siang bersama, membicarakan pekerjaan, anak-anak, dan impian. Belum ada cinta yang mekar, tetapi ada benih persahabatan dan rasa hormat yang tulus. Sebuah fondasi yang jauh lebih kokoh daripada rayuan dan hadiah mewah. Musim liburan sekolah tiba. Andini menepati janjinya pada Rafa. Ia mengambil cuti 2 minggu dan mereka terbang ke Bali. Bukan ke resor mewah bintang 5, melainkan ke sebuah villa kecil yang tenang di dekat Ubud dengan pemandangan sawah yang hijau. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan berjalan-jalan di pantai, belajar membuat kerajinan perak, mengunjungi pura, dan makan malam di warung-warung lokal. Di sana, di tengah keindahan alam dan kedamaian, Andini merasa benar-benar sembuh. Ia mengajari Rafa berenang di kolam renang pribadi mereka. Tawanya dan cipratan air mengisi udara sore. Ia melihat putranya berlari mengejar layang-layang di pantai. Wajahnya bersinar karena kebahagiaan murni. Inilah surga. Surga yang ia ciptakan sendiri. Suatu pagi, Andini iseng membuka berita di ponselnya sambil menyeruput teh jahe hangat di teras villa. Sebuah berita kecil di rubrik sosial menarik perhatiannya.
Berita tentang kegiatan dinas sosial yang melakukan penjangkauan terhadap para tunawisma di ibu kota. Ada sebuah foto yang menyertainya. Foto sekelompok gelandangan yang sedang mengantre untuk mendapatkan nasi bungkus di depan sebuah panti sosial. Di barisan itu, ada seorang pria yang tampak lebih bersih dari yang lain. Rambutnya sudah dipotong rapi meskipun pakaiannya masih sumbang.